Oke, berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh soal mengenai materi energi. Kurang lebih saya akan membahas 3 buah contoh soal. Nah, nanti kalian silakan kembangkan sendiri materi yang atau dari contoh soal yang sudah dipelajari. Nah, pertama ya, di sini dia ada bola A. Ini ya, bola A bermasa 2 kg dilepas dan menempuh lintasan licin seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka energi kinetik bola saat di B adalah. Nah, dalam hal ini digunakan konsep usaha dan energi atau hukum kekekalan energi mekanik tepatnya di sini ya. Nah, cuma yang perlu kita pahami, ini adalah titik A, kemudian di sini adalah lintasannya licin. Oke, ini lintasannya licin. Nah, untuk lintasan licin, ini ibaratkan sama saja seperti sebuah bola ini jatuh dari ketinggian A menuju C, seperti lintasan di sini ya. Ini ibaratkan kayak gini ya. Ini bola A-nya di sini. Ya, ini posisi A-nya. Ini adalah posisi A, kemudian dia jatuh dan akhirnya sampai di C gitu kan. Nah, tapi yang ditanyakan adalah posisinya di B. Nah, dari A ke C itu dia adalah 120 cm. Dari B ke C itu adalah 120 cm. Oke, konsepnya dalam hal ini ya. Ini kan yang ditanyakan adalah energi kinetik bola saat di B. Nah, konsepnya adalah energi mekanik di titik A adalah sama dengan energi mekanik di titik B. Ini adalah konsep hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di titik A, ini dasarnya energi mekanik itulah terdiri dari energi potensial di A ditambah energi kinetik di A, itu adalah sama dengan ya energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Nah, perlu diingat bahwa energi kinetik dan energi potensial itu gimana persamaannya? Energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Nah, sedangkan energi potensial M kali G kali H, massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian. Nah, selanjutnya kalau kita lihat, bola A masanya dilepaskan. Oke, dilepaskan dari A. Nah, kata-kata dilepaskan berarti dia tanpa kecepatan awal di A. Ya, bola di A, ini ya di A dia dilepaskan. Berarti dalam hal ini kecepatan di A-nya sama dengan 0. Nah, ini. Dan menempuh lintasan licin seperti gambar. Jika percepatan gravitasi B, oke, berarti secara umum HA-nya berapa? Kalau dari gambar ini kita lihat totalnya di sini ya, kita akan dapat HA sama dengan 2,4 meter. Sedangkan dalam hal ini HB adalah ya 1,2, karena itu dihitung dari bawah ya, H itu ya. H itu dihitung dari bawah, dari tanah. Maka dari C ke B atau dari tanah ke B itu adalah 1,2 meter. Ya, sedangkan HA-nya adalah 2,4 meter. Oke, ini dalam satuan meter juga. Ya, itu dia. Nah, terus sekarang bagaimana? Oke, energi potensial A itu adalah massa G dikali HA ditambah energi kinetik A setengah M VA kuadrat sama dengan MG HB ditambah energi kinetik B-nya jangan dijabarkan. Kenapa? Karena itu yang ditanyakan. Ya, ini dia yang ditanyakan ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini kita jabarkan. Sekarang kita masukkan nilainya maksudnya.
Masanya berapa? 2 kg. 2 G-nya disebutkan 10, HA-nya 2,4. Dia itulah 2,4 meter. Tambah setengah kali 2, nah kali 0 itu sebenarnya udah 0 di hasilnya. Ya, sama dengan 2 kali 10, HB-nya 1,2. Ini tambah energi kinetik B. Oke. 2 kali 24, ini hasilnya ini kan ini 10 kali 2,4, 24 kali 2 ya 48. Oke, ini 0. Jadi sebenarnya energi kinetik A-nya ini adalah kita akan dapatkan 0. Karena apa? Karena VA-nya sama dengan 0. Ketika VA-nya sama dengan 0, maka energi kinetiknya pasti 0. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini sama dengan, oke, ini dia adalah 24 ditambah energi kinetik B. Pindah ruas, jadi 48 dikurang 24, itulah sama dengan energi kinetik di B, ya. Jadi energi kinetik di titik B adalah 2, sorry, maaf, itu dia adalah oke, mohon maaf. Itu adalah kita dapatkan 24 Joule. Inilah besarnya energi kinetik di titik B. Oke, jadi seperti itu yang kita dapatkan. Jawabannya adalah E. Ya, jadi ibaratkan kalau ini dia lintasannya licin, bagaimanapun bentuk lintasannya, ya, itu pasti diibaratkan atau akan sama hasilnya seperti ketika dia dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Jadi seperti gerak vertikal itu sama. Karena apa? Karena ini lintasannya licin. Tapi untuk cari licin seperti ini juga sulit, ya. Nah, ini mendekati. Jadi pendekatan untuk mempermudah perhitungan, ya. Jadi dalam soal disebutkan lintasannya licin. Oke, berarti seperti itu dia. Nah, itu soal nomor 1. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2 yang saya bahas itu adalah saya ambil dari soal nomor 3 di modul, ya. Nah, ini perhatikan gambar berikut ini. Balok meluncur menuruni bidang miring yang kasar. Jika gaya gesekan antara balok dengan lantai adalah 3 Newton dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat dan balok mencapai dasar bidang miring dengan kecepatan akar 50 meter per sekon, maka ya besar nilai H adalah. Nah, di sini dalam soal nih ya, kalau kita lihat diketahuinya untuk mempermudah ya, diketahui ada gaya gesek, ya. Gaya gesek tentunya karena bendanya bergerak, ini adalah gaya gesek kinetik, ya. FK gitu boleh atau F gitu saja, ya. Karena benda bergerak itu kinetik sebesar 3 Newton, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. V-nya, oke, ini misalkan ini adalah posisi di A dan ini adalah posisinya di B. Nah, VB adalah akar 50 meter per sekon kuadrat. Oke, di A ini dia meluncur menuruni bidang miring yang kasar. Oke, ini asumsinya dia adalah tanpa kecepatan awal, ya. Jadi VA-nya diasumsikan adalah sama dengan 0.
Nah, yang ditanyakan apa? Ya, maka besar nilai HH sama dengan berapa? Nah, itu yang diminta. Nah, konsepnya di sini ya. Jawab. Usaha dalam hal ini ya. Nah, usaha totalnya itu adalah usaha yang dihasilkan yaitu yang diubah menjadi energi kinetik di titik B kemudian ditambahkan dengan usaha oleh GGC, atau usaha total dikurangi usaha oleh GGC, itulah yang menjadi energi kinetik. Nah, oke. Jawab. Oke ya. Jadi usaha total dari A ke B dikurangi usaha oleh gaya gesek, itulah yang sama dengan menjadi usaha oleh energi kinetik. Ya, usaha yang dijadikan gerak gitu kan. Nah, usaha totalnya dalam hal ini dia kan bergerak dari A ke B. Nah, berarti dalam hal ini adalah A ke B ini melalui ketinggian H. Oke, ini aja kita lihat. Nah, usaha dari A ke B adalah sama dengan perubahan ketinggiannya. Berarti usaha totalnya adalah delta EP dari A ke B. Usaha oleh GGC itu adalah F gas dikali S. Usaha oleh gaya kinetik, usaha oleh energi kinetik yang di titik B itu adalah sama dengan perubahan energi kinetiknya dari A ke B. Delta EK dari A ke B. Nah, maka dalam hal ini perubahan energi potensialnya dari A ke B itu adalah M G ya, dikali delta H A ke B dikurang ya F gas dikali S sama dengan setengah M VB kuadrat. Langsung saja boleh ya. VA-nya berapa ya? VA-nya udah 0 karena dia meluncur di sini ya. Di sini berarti VA sama dengan 0. Boleh juga VB kuadrat min. Oke, boleh min VA kuadrat, toh juga di sini 0 ya. Nah, ini dia 1 kg, ini adalah masanya. Oke, massa sistem 1 kg ya. Nah, di sini dia 1 kg. Nah, oke, berarti di sini tinggal kita masukkan angkanya ya. Kita masukkan nilainya. Masanya adalah 1 kg, 1 kali G-nya 10 kali delta H ke B, ini adalah delta HB, ini adalah H ya. H ini adalah sama dengan delta HB, ini dia. Ini adalah selisih ketinggian dari A ke B adalah H dikurang gaya geseknya berapa? Nah, gaya geseknya ada 3. S-nya ini adalah S, lintasan yang ditempuh oleh balok itu terhadap bidang miring yang ada gaya geseknya 3 Newton. Berarti kali 10 ya. Ini adalah sama dengan setengah kali 1. VB-nya adalah akar 50. Akar 50. Nah, ini yang dikuadratkan lagi. Kurang 0 kuadrat. Oke, jadi seperti itu. Geser-geser ya. Ini 10H dikurang 30 sama dengan setengah dikali 50. Ya, ini 0 nih, akar 50 kuadrat 50. Oke. 10H sama dengan nih setengah kali 50 25. 30-nya pindah dari minus menjadi plus 30. Saya lanjutkan di sini. Jadi 10H sama dengan ini tambah ini 55. Jadi H sama dengan 55 per 10. Ketemu H sama dengan 5,5 meter. Oke, jadi ketinggiannya H ini adalah
5,5 meter. Jadi konsepnya bahwa usaha total yang dimiliki, jadi kalau tanpa ada GGS itu dia akan memiliki usaha totalnya adalah sama dengan perubahan energi potensial yang dia miliki dari titik A sampai ke titik B ini. Nah ini kan kalau dia licin kan sama seperti soal yang pertama, dia bisa kita asumsikan sebagai benda yang jatuh bebas dari A ke B. Nah namun karena ini kasar, maka dia usaha total ini akan dikurangi oleh usaha yang diakibatkan oleh gaya gesek. F gas dikali perpindahan, itu dia mengurangi sifatnya. Itulah yang nantinya diubah menjadi usaha untuk energi kinetik, ya, usaha energi kinetiknya, perubahan energi kinetiknya itulah yang disebut usaha. Nah jadi itu delta EK dari A ke B. Nah, jadi seperti ini dia rumusnya. Delta EK itu ya EKA dikurangi EKB setengah MPA kuadrat. EKB dikurangi EKA gitu ya. Setengah MPB kuadrat dikurang setengah MPA kuadrat. Karena itu dari A ke B. Akhir kurangi awal gitu dia. Ya, posisi akhir dikurang posisi awal. Nah, jadi diperoleh nilainya 5,5 meter. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, jadi seperti ini soal terakhir yang akan saya bahas. Nah, selanjutnya nanti silahkan kalian kembangkan sendiri, jawab contoh soal yang lain dari modul ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini soal nomor 4. Dua buah benda menuruni lintasan dari titik A. Massa benda pertama itu adalah 5 kg dan massa benda kedua adalah 15 kg. Ya, jadi dalam hal ini kalau kita isikan diketahuinya, oke, M1 adalah 5 kg dan M2 adalah 15 kg. Jika percepatan gravitasinya G, ya G-nya udah 10 meter per sekon kuadrat, nah, maka perbandingan kinetik di titik B. Oke, di titik B. Nah, EK-nya berapa gitu kan? Ya, oke, entah licin ataupun kasar. Oke, ini pasti dia konsepnya sama, namun karena nggak disebutkan, kita asumsikan dia licin. Nah, pertanyaanlah berapa perbandingan di kinetiknya saat di titik A dan di titik B untuk massa 1 dan massa 2. Ya. Ditanya energi kinetik di B untuk benda 1 berbanding energi kinetik di B untuk benda 2 sama dengan berapa? Nah, ini kan tingginya sama kan? Ya. Oke, energi kinetiknya. Nah, ini kalau kita lihat ya, dia itu antara benda A dan benda B mengalami perubahan ketinggian yang sama. Ya. Yaitu berapa delta H yang dialaminya? Dari 40 ke 30 kita dapatkan di sini. Ini dia adalah delta H. Ya, delta H dari A ke B-nya adalah 10 cm. Nah, itu yang didapatkan. Maka kecepatan yang dialami ya, perubahan kecepatannya itu pasti sama. Kenapa? Karena kita bisa nyari ya, V di titik B-nya itu. V di B sama dengan akar 2G dikali delta H AB. Ya udah, pasti sama. Untuk benda 1 dan benda 2, ini hasilnya pasti sama. Ya. Ya, jadi ini hasilnya sama untuk benda 1 dan benda 2. Namun jika misalkan ya yang diubah itu adalah berapa perbanding energi kinetik benda 1 ketika di titik B dibandingkan dengan energi kinetik benda 2 ketika di titik C. Itu baru kita harus mencari kecepatannya masing-masing. Nah, namun dalam hal ini karena ketinggiannya atau selisih ketinggiannya sama untuk benda 1 dan benda 2, karena benda 1 dan benda 2 itu sama-sama dilepaskan dari A,
dan ditanyakan keadaannya adalah di titik B. Nah, maka dari itu udah kita pakai, karena kecepatannya sama kan kita ketahui ya bahwa energi kinetik itu ya oke, kayak gini. EKB1 berbanding EKB2 sama dengan, ya itu dia adalah setengah M1 VB kuadrat. Nah, berbanding setengah M2 VB kuadrat. Jadi maksudnya dalam hal ini 1 dan 2 itu adalah massa, B itu adalah posisinya. Yang menentukan kecepatan itu adalah posisinya. Jika posisinya sama, berarti ya kecepatannya sama. Sehingga VB-nya bisa kita sederhanakan, setengah dan setengah juga bisa kita sederhanakan. Sisalah M1 berbanding M2. M1-nya adalah 5 berbanding 15, atau dengan kata lain hasilnya adalah sama-sama bagi 5 ya, 1 berbanding 3. Nah, oke, ini jawabannya. Ya, jadi secara umum gimana sih rumus kecepatannya? Ya ini ya. Kecepatannya kalau dihitung H-nya itu dihitung dari atas ya, bahwa V sama dengan akar 2GH. Ya, dimana H itu adalah sama dengan, oke, ini delta ya. Dihitung dari atas boleh, atau boleh juga dipakai delta H, yang mana delta H sama dengan H awal kurang H akhir. Oke, jadi seperti itu dia ya. Itu yang bisa kita pakai. Ini ya. Nah, ini dasarnya. Dia kata maka di sini ini 40, ini ya 30, tapi karena dia bergerak di sini dari A ke B, hitung dari atas ke bawah. Berarti ini 40 kurang 30, ini 10 gitu dia. Kalau dari A sampai C berapa? Ini 20. Karena ini 20 dari bawah, maka dari atas ya juga 20. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, itu dulu penjelasan contoh soal dari saya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kembangkan sendiri lagi, dicari contoh-contoh yang sejenis. Selamat belajar.